Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah sistem operasi untuk pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai penjadwalan proses. Penjadwalan proses ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan susun komputer. Adapun penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Nah, ada beberapa kriteria untuk mengukur dan mengoptimasi kinerja penjadwalan, antara lain adalah adil atau fairness. Ini adalah proses-proses yang diberlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tak kebagian layanan proses sehingga mengalami kekurangan waktu. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Kemudian ada waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap ini berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Jadi sistem interaktif di sini maksudnya adalah waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Kemudian kalau sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian baik internal ataupun eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud atau dieksekusi, disebut event response time. Terus kemudian ada turnaround time. Ini adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlah waktu eksekusi atau waktu layanan job, dan waktu tunggu atau turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Kemudian ada output. Ini adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan output adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Kriteria tersebut saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contoh, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih ke antara proses-proses itu. Cara ini meningkatkan overhead sistem dan mengurangi throughput. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijaksanaan perancangan penjadwalan sebaiknya melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini bergantung sifat dan penggunaan sistem komputer. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria optimasi yaitu menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil, menjaga agar proses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengertian sibuk adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Meminimalkan waktu tanggap, meminimalkan turnaround time, memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu, lebih besar angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Terdapat 3 tipe penjadwal berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu dibagi menjadi 3. Penjadwal jangka pendek atau short term scheduler itu bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Penjadwal jangka menengah, setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan.
Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang terpindah dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat ini sebagai proses yang terpindah, tetapi begitu kondisi yang membuat yang terpindah hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Yang ketiga adalah penjadwal jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses, memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Sasaran penjadwalan berdasarkan tipe penjadwalan yaitu memaksimumkan kinerja untuk memenuhi suatu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua adalah mengendalikan transisi dari suspend to ready dari proses-proses swapping. Terus yang ketiga adalah memberi keseimbangan job-job campuran. Terdapat dua strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive, jadi proses diberi jatah oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain jika proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapat perhatian atau tanggapan pemproses secara tepat. Misalnya pada sistem real time, kehilangan interupsi tidak dilayani segera dapat berakibat fatal. Atau pada sistem interaktif, yaitu agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Penjadwalan secara preemptif baik, tapi harus dibayar mahal karena peralihan proses memerlukan overhead atau banyak tabel yang dikelola supaya efektif. Banyak proses harus berada di memori utama sehingga proses tersebut harus segera di-running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tak running benar-benar di memori utama merupakan suatu overhead. Berikut jenis-jenis algoritma berdasarkan penjadwalan, yaitu ada kalau dari non preemptive itu konsepnya ada FIFO, jadi program pertama yang masuk duluan akan dilayani duluan. Terus kemudian ada shortest, jadi yang pekerjaan dengan waktu terpendek ini akan dilayani duluan. Kemudian ada high ratio dan MFK atau multiple feedback. Preemptive menggunakan konsep round robin, SRF, PS, dan GS. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya proses prioritas di proses-proses, yaitu algoritma penjadwalan tanpa berprioritas, algoritma penjadwalan berprioritas yang terdiri dari berprioritas statik dan berprioritas dinamis. Nah, algoritma yang akan kita bahas pertama adalah first in first out, merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijadwalkan sampai selesai. Kelemahannya adalah waiting time-nya terlalu lama, terjadinya konvoy efek, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses yang besar yang sedang dieksekusi oleh CPU.
Nah, untuk contoh dari FCFS yaitu first come first serve adalah seperti ini. Jadi ada 3 proses yang dilakukan, yaitu P1, P2 dengan P3. Urutan yang dilakukan adalah yang pertama adalah P1, terus kemudian P2 dan P3. Waktu prosesnya adalah untuk P1 adalah 24, sementara P2 itu 3 dan P3 adalah 4. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu nunggu untuk P1 adalah 0 karena dia merupakan proses pertama yang datang. Kemudian waktu nunggu P2 adalah 24 karena P2 ini akan menunggu selama 24 waktu selama P1 sedang dikerjakan. Nah, P3 ini akan menunggu selesainya proses P1 dan P2. Jadi 24 tambah 3 sama dengan 27, sehingga dapat dihitung waktu rata-ratanya adalah 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 sama dengan 17. Terus kemudian ini contoh yang kedua. Jadi proses diasumsikan datang bersamaan dan masuk dalam antrian penggunaan CPU. Proses akan dikerjakan berdasarkan nomor urutan proses, sedangkan yang lainnya menunggu sampai proses di atas selesai dikerjakan. Jadi kalau kita lihat di sini burst time-nya adalah 3 ditambah 5 tambah 2 dengan tambah 4 sama dengan 14. Maka kita bisa lihat pada diagram Gantt chart, arrival time yang paling kecil dahuluan yang dikerjakan. Jadi kita lihat waktu kedatangannya, berarti yang dikerjakan duluan adalah P1, kemudian P2, P3 dan P4 dan P3. Kenapa P4 duluan? Karena P4 datang pada waktu ketiga dan P3 datang pada waktu ke-6. Sehingga kita lihat burst time-nya P1 adalah 3 menit, 3 ya. Kemudian P2-nya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus kemudian P4-nya adalah 4 tambah 5 ditambah 3 sama dengan 12, dan P3 nya adalah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 24. Yang kedua adalah priority scheduling. Ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu terlebih dahulu. Berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Ilustrasi yang dapat memperjelas prioritas adalah dalam komputer militer. Jadi proses dari jenderal itu berprioritas 100, kolonel 90, mayor 80, dan kapten 70, letnan 60, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di dalam dunia militer itu berdasarkan dari tingkat jabatannya, mulai dari jenderal, kolonel, mayor, kapten, letnan sampai serdadu ya, seperti itu. Dalam Unix, perintah untuk menggunakan prioritas menggunakan perintah nice. Pemberian prioritas diberikan secara statik, yaitu berarti prioritas tidak berubah. Ini keunggulannya adalah mudah diimplementasikan, mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya tidak tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Nah, pemberian prioritas yang kedua dilakukan secara dinamis, yaitu mekanisme untuk menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahannya, implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tangkap sistem. Prioritas scheduling dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika pada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi dari proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan ini diberhentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang. Sementara itu, pada non-preemptif,
proses yang baru datang ini tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian atau queue. Kelemahan pada priority scheduling adalah dengan terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Solusinya adalah dengan menggunakan aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Ini gambar ini merupakan urutan ya dari priority scheduling, mulai dari prioritas tertinggi sampai dengan lowest priority. Di bawah ini merupakan contoh dari priority scheduling. Jadi kita lihat di sini prioritasnya P1 ada di urutan keempat, P2 ada di urutan pertama, P3 ada di urutan ketiga, dan P4 ada di urutan kedua. Jadi kalau misalkan kita buat gancarnya, yaitu mulai dari prioritas pertama itu P2 membutuhkan 8 waktu, terus kemudian P4 itu adalah 3 ya, terus kemudian P3 adalah 7 dan P1 adalah 6. Jadi waktu tunggunya untuk P1 itu adalah sebanyak 18 didapatkan dari prioritas setelah P2 dan P4 dan P3 selesai dikerjakan. Jadi 6 tambah 8 8 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 18. Ralat ya. Untuk P1 itu adalah 18 didapatkan setelah P2, P3 dan P4 ini selesai dikerjakan. Jadi P2 8 ditambah P4 adalah 3, 11, terus kemudian ditambah 7 untuk P3. Jadi totalnya adalah 18. Sementara P2 karena dia prioritas pertama, makanya P2 sama dengan 0. Kemudian P3 di urutan ketiga yaitu 8 ditambah 3 sama dengan 11. 8 dari waktu pengerjaan P2 dan 3 itu dari pengerjaan P4. Terus kemudian P4 nilainya adalah 8 karena menunggu proses P2 selesai dikerjakan. Jadi waktu tunggu rata-rata mulai dari P1 sampai P4 adalah 18 tambah 0 ditambah 11 ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 9,25. Nah ini contoh selanjutnya ya, dimana kita lihat P2 ini prioritas pertama, P5 adalah prioritas kedua, kemudian P3 prioritas ketiga, P3 prioritas ketiga, kemudian P4 ini adalah prioritas keempat. Jadi kalau kita lihat waktu tunggu P1 adalah sebanyak 6 karena dia akan menunggu proses dari P2 yaitu 1 dan P5 sebagai urutan kedua yaitu 5. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. P2 adalah 0 karena dia prioritas pertama, terus kemudian P3 adalah 16 karena dari selesainya P2 itu 1 ditambah P5, 1 tambah 5 adalah 6, kemudian ditambah P1 10 jadi 16. Kemudian P4 adalah 18 didapatkan dari selesainya P1, P2, P5, P1 dan P3. Jadi totalnya ada 18. Dan P5 adalah 1 karena
dia akan menunggu proses P2 selesai dilaksanakan, sehingga rata-rata waktu tunggunya adalah 6 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 1 dibagi 5 proses sama dengan adalah 8,2 milisecond. Kemudian ada shortest job first. Ini penjadwalan ini mengasumsikan waktu jadwal jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Contoh shorter job first scheduler ini yang non preemptif ya. Terdapat 4 proses job yaitu A, B, C, D. Waktu jalannya adalah A 8 menit, B 4, C 4, dan D 4. Maka ketika proses tersebut dijalankan, maka turnaround-nya menjadi seperti ini. Kita lihat waktu kedatangannya adalah P1 duluan, kemudian P2, P3, dan 4. Nah, kalau lihat dari yang seperti ini, jadi P1 ini akan dijalankan sampai ke jadi pertama kali datang kan P1. Nah, P1 ini akan menjalankan selama 7 milisecond, terus kemudian akan dilanjut oleh P3. Karena kenapa? Karena P3 ini waktu pengerjaannya adalah yang paling pendek, yaitu bernilai 1. Jadi pada saat P1 berjalan kan datang nih pekerjaannya, yaitu P2 pada posisi 2 milisecond, P3 pada posisi 4 milisecond, dan P4 pada posisi 5 milisecond. Jadi selama P1 dikerjakan ada 3 proses yang menunggu. Nah, 3 proses yang menunggu itu dilihat pengerjaannya yang paling sedikit, yaitu bernilai 1 adalah P3. Maka setelah proses P1 selesai akan dijalankan proses P3. Nah, karena P2 dengan P4 itu prioritinya waktu pengerjaannya sama-sama 4, jadi dipilih yang pertama adalah yang kedatangannya pertama, yaitu P2, baru kemudian dilanjut dengan P4, sehingga waktu nunggu dari ketiga proses tersebut adalah P1 bernilai 0 karena dia pertama kali datang dan langsung dikerjakan. Terus kemudian waktu tunggu untuk P2 adalah 6 waktu tunggu yang kedua adalah 6, terus kemudian ditambah 3 ditambah dengan 7 dibagi dengan 4 sama dengan 4 milisecond. Seperti itu. Nah, ini penjadwalan proses dengan algoritma SRTF. Jadi ini short job first dengan menggunakan algoritma yang preemptif. Jadi kalau lihat di sini P1 itu kedatangannya 0. Nah, kemudian P2 adalah 2, P3 adalah 4, P4 adalah 5 waktu kedatangannya. Untuk pengerjaannya tadi sama ya, P1 itu ada 7 pengerjaan, P2 adalah 4, P3 adalah 1, P4 adalah 4. Nah, waktu tunggu P1 adalah 9. Karena ini dia akan menjadwalkan selama 2 ya. Jadi P1 ini akan dijalankan 2, terus dilanjut dengan P2 ini akan menjalankan 2, terus kemudian P3 yaitu 1 langsung diselesaikan, terus kemudian lanjut ke P2, terus kemudian ke P4 dan menyelesaikan sisa dari pengerjaan P1, sehingga waktu tunggu untuk P1 adalah 9 karena dia menunggu sampai P4 di posisi 11 dikurangin dengan 2
ini 9, P2 adalah 1. Kita ulangin ya, mulai dari sini. Jadi kalau kita lihat di sini shortest job first scheduler ini menggunakan non preemptive ini dengan waktu rata-rata menunggunya adalah bingung. Oke, P1 ini waktu kedatangannya adalah 0, jadi dia akan mengerjakan selama 7 milliseconds. Terus kemudian P2 adalah jadi kalau kita lihat di tabel, proses P1 itu datang pada saat 0 millisecond akan mengerjakan selama 7 millisecond. Nah, pada saat P1 dikerjakan itu akan ada tiga proses yang masuk, yaitu P2 pada detik kedua 2 millisecond. Duh, bingung nih jelasin ini nih. Shortest job first scheduler non preemptive. Jadi di sini akan dikerjakan terlebih dahulu adalah yang kedatangan awalnya duluan, yaitu P1. Dia datang pada 0 millisecond dengan pengerjaan adalah sebanyak 7 millisecond. Nah, pada saat P1 dikerjakan ada 3 proses yang datang, yaitu P2, P3 dan P4. Nah, jadi diselesaikan dulu P1 untuk dikerjakan, jadi selama 7 millisecond. Nah, kemudian dilanjut dengan P3. Kenapa P3? Karena dia memiliki waktu pengerjaan yang terpendek. Terus kemudian dilanjut dengan P2 dan kemudian dilanjutin dengan P4. Jadi rata-rata menunggunya adalah 0 ditambah 6. Ini dari mana sih ya? 6 tambah 3 tambah 7. Kok gue jadi bego lagi sih ini? Ini iya lagi rekam, biar aja. 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 itu dari mana ya? Nah, tadi 0 itu kan P yang 1 0. 6 kan si P berapa tuh? P3. P2 P3. Ini kan P3. Nah, dia nunggu sebanyak itu. Harusnya kan 7. Kok 7 sih? 3 udah tahu 3. 3 dari mana? Kemarin udah bisa dapet. Iya, makanya gue bingung. Plus 7 P4, P1, P2, P3, P4 gitu kan ya. Ini kan P1, P2 6, P2 6. Iya, P2 6 dari mana? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana? P26 itu karena dia kan datang pada menit kedua. Oh iya, iya benar, 2 nggak dari 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8 benar. Ulang lagi dong. Udah ngomong aja tadi edit. Oke, ini adalah contoh menggunakan shortest job first scheduler non preemptive. Jadi di sini pada saat kedatangan ini adalah contoh shortest job first scheduler untuk non preemptive. Pada saat 0, waktunya 0, P1 datang, kemudian dia akan mengerjakan selama 7 millisecond. Nah, namun pada saat P1 sedang dikerjakan, muncul proses yang P2, P3 dan P4. P2 muncul pada menit kedua millisecond, P3 muncul pada 4 millisecond, dan P5 muncul pada 5 millisecond. Berdasarkan dari waktu penggunaan yang akan dialokasikan, nah yang paling terkecil adalah P3. Jadi P3 ini akan mengerjakan setelah P1 diselesaikan.
Nah, setelah 7 milisecond maka akan lanjut dengan proses P3 selama 1 milisecond, kemudian dilanjut prosesnya oleh P2 4 milisecond dan P4 adalah 4 milisecond. Nah, kalau kita lihat di sini waktu rata-rata untuk ketiga proses adalah sebesar P1, waktu rata-rata tunggunya adalah 0 karena dia pada saat dia datang langsung dikerjakan selama 7. Nah, P6 ini kan P2. Kenapa nilainya 6? Karena dia posisinya ada di nomor 2. Jadi P2 ini akan dikerjakan setelah proses P3 selesai dikerjakan. Jadi kalau kita lihat dari 2 berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada waktu 6 milisecond mulai dari dia datang, mulai dari posisi kedua sampai dengan posisi ke-8. Nah, untuk P3 ini kenapa nilainya 3? Karena dia datangnya kan pada posisi ke-4. Jadi kalau dia menunggu proses P1 selesai, berarti ini 4 ini ditambahkan ke 7. Jadi sebanyak 3. Nah, P4 ini karena posisi datangnya adalah di posisi ke-5, menunggu sampai proses P2 selesai dikerjakan, yaitu pada saat 12 milisecond. Jadi waktu tunggu rata-rata untuk P4 adalah 7. Jadi kalau kita hitung waktu tunggu rata-ratanya adalah 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 milisecond. Nah, untuk penjadwalan proses dengan algoritma preemptif, nah dia akan melihat penggunaan alokasi waktu yang sudah disediakan. Jadi dia tidak berprioritas ya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat di sini P1 itu adalah 7. Terus kemudian dia akan mengerjakan. Nah, pada saat P2 datang, kemudian dia akan memberhentikan pengerjaan P1, dilanjut dengan pengerjaan P2. Nah, pada saat P3 di detik ke-4 milisecond datang, maka dia akan mengerjakan P3 sebanyak 1. Nah, kemudian dilanjut dengan P4 yaitu pada kedatangan ke 5 miliseconds. Seperti itu. Kalau ini kayak gini gimana? Aku lupa. Nih. P1 kan 0. Kenapa dia 2? Karena dipakai P2 kan. P2-nya duanya datang. Terus P3 pada saat keempat. P3-nya datang. Nah, ini P5. Ini kenapa bukan P4 ya? P2 tinggal berapa? P2 masih ada 2. Iya, 2 dulu. Kenapa nggak P4 masuk? 4-5 masuk datang. Mana ke-5? Kan 5 di sini. Preventif apa? SRTF itu apa? Karena si 2 itu udah pending dulu. Waktu tunggu P1 ada P2 pending. P2 kan udah datang di 2. P1, P2 kan P2 lagi. Iya, kenapa P2 lagi? Kan ini harusnya P4 ya. P4 sih. Kan pada saat ke-5 P4 datang. Itu gitu aja ceritanya lah. Karena ini sisanya kan sisa 2, ini sisanya 5, ini sisanya 4. Jadi kesini dulu P2 dulu ya. P2 selesai dikerjakan, terus ini 5, ini 4, berarti P4 dulu baru ke 1 orang. Ribet banget tuh algoritma. Iya, baca. Oke, kalau selanjutnya adalah penjadwalan proses dengan algoritma SRTF. Ini menggunakan yang shortest job, tapi yang versi yang preemptif. Jadi di sini kita lihat pada saat 0 milisecond P1 datang,
dan waktu pengerjaannya adalah 7. Namun pada saat P2 datang di posisi kedua milisecond, jadi pengerjaan P1 ini akan ke pending. Jadi P1 baru dikerjakan selama 2, sementara alokasinya adalah 7. Jadi P1 ini masih punya 5 milisecond yang harus dikerjakan. Terus kemudian P2 pada saat 2 milisecond datang P2 dikerjakan sebanyak mengapa dikerjakan hanya sebanyak 2, padahal yang dialokasikannya adalah 4, karena pada saat P3 datang pada posisi ke 4 milisecond. Jadi pengerjaan P2 itu dihentikan sementara, dilanjut dengan P3 selama 1 milisecond. Nah, pada saat posisi posisi ke 5 milisecond, mengapa yang dikerjakan adalah P2? Karena kita lihat tadi alokasi waktunya adalah P1 itu adalah 5, P2 adalah sisa 2, P3 sudah selesai, kemudian P4 nya itu adalah 4. Nah, kalau kita lihat yang terpendek adalah P2 sebanyak 2. Akhirnya pada posisi ke-5 milisecond yang dikerjakan selanjutnya adalah P2, karena P2 ini memiliki alokasi terpendek. Seperti itu. Setelah selesai, nah kemudian dilihat lagi alokasi waktunya. P1 kan tadi masih punya 5, terus kemudian P2 jadi 0, kemudian P4 itu jadi 4. Nah, P1 5, P4 nya 4, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah P4 sebanyak 4 milisecond. Setelah diselesaikan P4 nya selama 4 milisecond, maka dilanjut dengan P1 yaitu sebanyak 5 milisecond. Jadi waktu tunggu untuk P1 mengerjakan sampai selesai ini adalah 9. Kenapa 9? Karena job terakhir yang dikerjakan adalah di posisi 11, dan posisi yang awalnya berakhir adalah di posisi kedua. Jadi 11 dikurang 2 adalah 9. Kemudian P2 adalah 1, karena kita lihat posisinya dia ada di 5 dikurang dengan 5 dikurang dengan 4 itu ya 1. Kemudian P3 adalah 0, karena pada saat P3 datang di 4 milisecond langsung dikerjakan. Kemudian P4 adalah 4, karena posisi kedatangannya adalah ke 5 kan ya. Namun dia harus menunggu prosesnya selesai. Jadi, makanya dia ada di posisi ke-4. Kemudian sehingga rata-rata waktu tunggunya adalah 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 3 milisecond. Kemudian ini yang algoritma selanjutnya adalah round robin. Algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan mengalokasikan ke proses berikutnya. Proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama, yaitu 1/n, dan akan menunggu lebih lama dari n-1 dikali dengan Q. Q adalah lama satu kuantum. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Ya, ini adalah contoh dari round robin scheduling, di mana setiap proses ini memiliki 4 kuantum. Kemudian kita lihat di sini P1. Ini kuantumnya adalah 1. Kita lihat di sini kuantumnya adalah 1. P1 akan dikerjakan sebanyak 1 kuantum, kemudian dilanjut dengan P2, kemudian P3, seperti itu, berulang terus sampai prosesnya selesai dikerjakan. Jadi waktu tunggu untuk P1 adalah 0 ditambah 2 sama dengan 4. P2 adalah 1 ditambah 2
ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. P3 adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi waktu tunggu rata-ratanya adalah 4 tambah 6 ditambah 6 dibagi dengan 3 sama dengan 5,33. Nah, kemudian ini adalah contoh dari round robin selanjutnya. Jadi penjadwalan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi oleh prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada saat itu. Kita lihat di sini kuantum yang digunakan adalah 2 milisecond. Proses akan berjalan 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Jadi kalau kita lihat kedatangan awalnya yang dikerjakan adalah P1, P2, P3, dan P4 dan P5. Itu dilakukan semuanya sebanyak 2 kuantum sampai proses itu selesai dilakukan. Sesuai dengan namanya proses yang diminta gitu ya. Misalkan P1 ada 5, namun dia harus menunggu sampai kuantumnya selesai dan di P1 akan berada ke antrian selanjutnya, sehingga bentuk gancarnya adalah seperti di bawah ini gitu ya. Kemudian di sini contoh round robin yang selanjutnya adalah 3 proses P1, P2 dan P3 yang meminta layanan CPU dengan kuantum time-nya sebanyak 4 milidetik. Jadi kita lihat P1 itu membutuhkan 24, P2 3 dan P3 adalah 3. Nah, kita lihat pengerjaannya. Karena P1 itu selama satu periode itu butuh 4 milisecond. Jadi pada saat posisi keempat milisecond, proses P2 dikerjakan sebanyak 3 burst time, kemudian P3 dikerjakan sebanyak 3 burst time, sampai akhirnya P1 akan melanjutkan pengerjaannya pada detik ke-10 setelah proses P2 dan P3 selesai. Kemudian dilanjutkan dengan P1 dengan melakukan alokasi 4 milidetik setiap pengerjaan. Jadi waktu tunggu untuk P1 adalah sebanyak 6 milisecond. Itu didapatkan dari waktu pengerjaan selesainya P3 yaitu adalah 10 dikurang dengan waktu terakhir pengerjaan P1 yaitu 4, jadi menilai 6. P2 adalah 4, kemudian P2 4 karena menunggu selesainya P1 diselesaikan sebanyak 4 kuantum, 1 kuantum sebanyak 4 milidetik, dan P3 adalah 7 yaitu P1 dan P2 selesai dikerjakan, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 tambah 4 tambah 7 dibagi 3 atau 5,66 milidetik. Nah, di bawah ini adalah tugas untuk FCFS untuk menghitung waktu rata-rata setiap proses. Jika terdapat proses ada P1, P2 dengan P3 dengan urutan kedatangan seperti terlihat pada tabel. Carilah waktu tunggu rata-rata setiap proses dengan algoritma FCFS dan buatlah gancarnya. Untuk contoh kasus yang lainnya